Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu tentang laporan laba rugi. Untuk anggotanya kami ada 3 orang. Yang pertama ada Sondang Simarmata, yang kedua ada Septia Nurlaina, dan yang ketiga ada saya sendiri, Angela Lastika. Kepada Mbak Sondang Simarmata, langsung saja untuk materinya. Oke, baik, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pengertian laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi itu ada dua. Satu, laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan laporan ini berfungsi sebagai alat untuk memonitor kemajuan dan kemunduran keuangan perusahaan. Lanjut. Fungsi dan tujuan laporan laba rugi ini ada 8. Satu, memberikan informasi mengenai jumlah total pajak yang harus dibayarkan. Dua, memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan, apakah memperoleh laba atau rugi. Tiga, menjadi bahan referensi untuk evaluasi pihak manajemen untuk menentukan langkah yang harus diambil periode berikutnya. 4. Menjadi sumber informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besar biaya perusahaan. Lanjut. Bukan. Oh ya. 5. Membantu proses analisis usaha yang mengukur perkembangan bisnis. 6. Menjadi acuan perusahaan dalam pengembangan bisnis dan untuk memperoleh laba yang terus meningkat. 7. Membantu meningkatkan analisis strategi perusahaan untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi bisnis yang telah ditetapkan. 8. Yang terakhir, menjadi cerminan profit suatu bisnis bagi calon investor maupun kreditor yang akan melakukan transaksi bisnis. Selanjutnya, elemen utama dalam laba rugi. 1. Pendapatan atau penjualan bersih. 2. Harga pokok penjualan atau HPP. 3. Laporan laba kotor. 4. Biaya operasional. 5. Pendapatan dan pengeluaran lainnya. 6. Laba bersih. Baik, selanjutnya akan disambungkan oleh Mbak Angel. Baiklah, selanjutnya ada hubungan rugi laba dan neraca. Nah, dalam teori akuntansi dikenal ada 2 pendekatan dalam menilai hubungan antara neraca dan laba rugi. Apa aja tuh? Yang pertama, ada pendekatan artikulasi. Nah, artinya laporan laba rugi itu dianggap sebagai subklasifikasi dari perubahan modal. Dan yang kedua, ada pendekatan non-artikulasi. Berarti neraca dan laporan laba rugi ini secara sistematis independen satu sama lain. Selanjutnya ada definisi hasil, biaya, dan laba. Nah, hasil. Komite on Terminologi mendefinisikan pendapat sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang dibebankan kepada langganan atau mereka yang menerima jasa. Nah, yang kedua ada FASB, yaitu memberikan definisi pendapatan sebagai arus atau peningkatan nilai aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari entitas atau gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan produksi barang, pemberian jasa atas pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang sedang berjalan. Nah, yang selanjutnya ada biaya. Sebagai arus keluar aktiva, penggunaan aktiva atau munculnya kewajiban atau kombinasi keduanya selama suatu periode yang disebabkan oleh pengiriman barang. Nah, pembuatan barang, pembebanan jasa atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Nah, biaya-biaya itu ada dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama itu ada biaya yang dihubungkan dengan penghasilan pada periode itu. Yang kedua ada biaya yang dihubungkan dengan periode tertentu yang tidak dikaitkan dengan penghasilan. Dan yang ketiga adanya biaya yang karena praktis tidak dapat dikaitkan dengan periode manapun. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan dengan presentasi selanjutnya, yaitu Mbak Septi. Kepada Mbak Septi kami persilahkan.
Laba rugi. Laba adalah naiknya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik. Sedangkan rugi adalah turunnya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu kecuali yang berasal dari biaya atau pemberian kepada pemilik atau prive. Terus ini ada pengukuhan penghasilan. Suatu penghasilan akan diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai. Jadi, penghasilan itu akan diakui ketika barang atau jasa kita itu sudah selesai. Dalam hal waktu yang dimaksud ini ada 4 alternatif, yaitu yang pertama itu ada selama produksi, yang kedua itu pada saat produksi selesai, yang ketiga pada saat penjualan, dan yang terakhir pada saat penagihan kas. Bentuk penyajian laba rugi. Yang pertama itu ada current operating income. Jadi yang dimaksud ini dia itu berpendapat bahwa semua laba tidak menunjukkan produktivitas perusahaan karena berasal dari luar aktivitas utama perusahaan. Oleh karena itu, tidak perlu disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan all-inclusive income itu berpendapat bahwa semua informasi harus disajikan dalam laporan keuangan. Terus ada pos luar biasa. Pos luar biasa itu suatu kejadian atau transaksi yang memenuhi kriteria tidak normal dan tidak sering terjadi atau jarang terjadi. Nah, ini ada APB mendefinisikan item sebagai kejadian atau transaksi yang mempengaruhi secara material yang tidak diperkirakan terjadi berulang kali dan tidak dianggap merupakan hal yang berulang dalam proses operasi yang biasa dari suatu perusahaan. Nah, kriteria pos luar biasa menurut PSAK itu bersifat tidak normal atau tidak biasa, artinya memiliki abnormal yang tinggi dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan sehari-hari. Terus yang kedua itu ada tidak sering terjadi atau tidak diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, pos luar biasa ini biasa disajikan bersih setelah menghitung pajak. Nah, contoh dari pos luar biasa ini tuh biasa hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Sekian kami ucapkan terima kasih. Sama-sama, Mbak.